Kita akan berbagi ya informasi bagaimana cara memperbaiki mesin cuci. Ini kebetulan merek Samsung. Akan kita modifikasi dari modul digital ke analog ya. Karena kerusakannya ada di modul ya. Modul ini cukup mahal harganya. Besar 400 sampai 1 jutaan modulnya. Ya. Di sini kita akan bagi informasi ya, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini bagian belakang ya, tampilan belakang mesin cucinya ya. Kemudian kita lihat serinya, mesin cuci merek Samsung WA85H4200SG, daya 330 watt dengan kemampuan 8,5 kg ya. Kemudian frekuensi 50 Hz. Di Indonesia frekuensi yang digunakan adalah 50 Hz. Tipe IPX4 ya modelnya. Lanjut kita lihat di sini. Ini sisi belakang ya. Belakang atas. Di sini kita coba rombak nih. Di sini ada sensor air. Kemudian di sini ada katup ya. Katup pembuka air. Ini tidak kita gunakan lagi, ini juga tidak kita gunakan lagi. Ini di sini switch on off tutup. Jadi kalau dibuka dia tidak hidup mesin cucinya, kalau ditutup baru dia menyala. Ini switchnya. Nah di sini nanti kita akan rombak ya. Jadi kita akan rombak di sini posisinya. Kita lihat berikutnya. Ini dari atas tampilannya, bagian belakang, ini tengahnya ya. Kemudian kita lihat di sini. Apa alat yang digunakan untuk membuat menjadi manual? Yang pertama kita beli dulu ya switchnya ya, nah, saklar otomatisnya. Di sini saya pilih menggunakan 6 kabel karena kebetulan di toko yang tersedia 6 kabel. Sebenarnya 3 kabel saja sudah cukup ya. Ini untuk wash pencucinya. Kalau yang ini untuk pengiringnya spin ya dengan 2 kabel. Kemudian kita beli baut, ring atau skrup ya, murnya, ringnya. Ini bahan yang kita akan gunakan ya. Dan kita lihat di sini kebetulan sudah saya lubangin ini ya. Kita coba menggunakan obeng, dipanaskan, kemudian kita lubangin untuk tempat baut dan murnya untuk kedudukan dari switch ini ya. Dan selanjutnya ini sudah kita pasang ya, kedudukan baut murnya. Dan di sini ada selektor ya. Ini menggunakan saklar. Nanti ini untuk pengering, ini untuk pencuci, dan ini nanti kita gunakan untuk membuang air ya, on off pembuangan airnya. Dan kita lanjut. Ini sisi atasnya ya. Dari sisi atas terlihat sudah terpasang ya. Tapi yang ini saklar buang airnya belum kita pasangkan. Kita lihat di sini sudah kita pasangkan juga konektor untuk selektornya ya, penutupnya. Nah, kemudian kita buat lubang untuk dudukan saklar ya, kita lubang di sini, kemudian kita pasang ya. Ini tampak dari atas. Kemudian kita lihat, oke, maaf terlewatkan tadi. Nah ini sudah terpasang on off. Jadi di sini ini pencuci, kita buang airnya, kemudian kita keringkan ya. Nah kemudian ini sisi depan modul, ini yang mahal nih modulnya. Kita lihat kalau dibuka ini seperti ini. Nah ini kerusakannya kemarin, dia tidak bisa start ya, ketika diperintahkan dia tidak bisa start. Kita sudah coba reset program ya, kita coba reset program, perintahnya tahan 2 tombol ini, kemudian klik power, kemudian dia hidup semua lampunya. Dan kita start, ternyata setelah direset tidak juga berfungsi normal. Jadi akhirnya pertimbangan dari pemilik ya mesin cuci ini, kita coba tawarkan untuk kita rubah modul elektroniknya ya, pengaturan kontrolnya ini kita rubah secara manual, dan dia bersedia untuk merubahnya ya. Kemudian selanjutnya kita lihat. Nah di sini ada 4 kabel. Ya, ada merah, kemudian ada biru, ada hitam, dan ada kuning. Nah, ini kabel ini turun ke bawah untuk ke motor. Ya, untuk ke motornya.
Ya, di sini kita coba hubungkan, ya, kita rombak. Ini tidak menggunakan modul lagi, kita putus kabelnya yang ke modul. Kemudian kita hubungkan 4 kabel ini, ya, yang 3 kabel untuk motor, yang satu lagi, ya, itu untuk pembuka katup airnya. Ya, nah kita coba berikutnya. Nah, di sini nampak ya, yang tadi kita sudah pasang, ya, kemudian kita hubungkan kabelnya, mana bagian-bagian untuk pencucinya, ya, kemudian mana untuk bagian pengeringnya, ya, kemudian bagaimana cara supaya terhubung seri dengan switch ini, ya, switch ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, yang kabel ini kuning, ya, kuning, merah, kemudian biru. Yang utamanya sentralnya adalah kuning. Kuning ini kita hubungkan langsung, ya, kuning ini kita hubungkan langsung ke sumber listrik. Sedangkan yang merah dan biru, ya, merah dan biru ini kita hubungkan melalui selektor, karena nanti akan terjadi putar kiri dan putar kanan pada pencuci. Misalnya ini kuning dengan merah, berarti mutarnya ke kiri contohnya. Kemudian kuning ke biru, mutarnya ke kanan. Jadi perubahan. Switch ini yang merubah, ya, switch ini yang merubah saklar itu menjadi putar kiri dan putar kanan. Nah, kemudian kita hubungkan ini spin, ya, kemudian kita hubungkan spin selektornya. 2 kabel ini kita hubungkan ke yang hitam. Yang hitam satu dan yang satu lagi ke sumber arus, ya, sumber arus PLN. Jadi dia ini tersendiri, ya. Ada motor di bawahnya itu untuk pembuka katup air buangan. Nanti kita coba hubungkan seri dengan saklar ini. Jadi ketika dia dihidupkan, ini buang air, selektornya ditarik, kemudian ini akan saya konekkan ke selektor ini untuk spin. Jadi perintahnya terhubung seri, ketika ini dihidupkan, ini baru bisa hidup. Kalau ini di-off-kan, yang spin ini tidak bekerja, ya, agar tidak terjadi hubung singkat atau tegangan yang bercabang, ya. Kemudian sebagai pengaman juga bisa. Kemudian selanjutnya, ya, nanti kita coba ini juga harus dihubungkan kemari switch penutupnya, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini, ya, ini modul yang di depan. Konektor kabelnya kita cabut semua, ya, kita coba cabut semua agar tidak terhubung, agar tidak terjadi masalah nantinya. Bagusnya kita buka semuanya, ya, dimana yang ini AC-nya, yang ini pengaturan motor, ya, 2 ini, yang ini sensor, sampai sini sensor bekerja dan ini tidak kita aktifkan lagi, ya. Nah, kemudian kita cek dengan menggunakan multitester, ya, apakah pemasangannya sudah benar atau tidak. Kita menggunakan multitester untuk memeriksanya, ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita lihat. Nah, ini lebih jelas nampak dia. Ya, kita coba, kemarin kita coba tes, ya, sebelum dirapikan. Ini langsung ke sumber tegangan, yang ini nanti akan dihubungkan, ya, ke switch. Nah, jadi kuning, merah, biru itu adalah kabel motornya, ya, utamanya adalah kuning. Jadi ketika dihubungkan switch itu, merah dengan kuning mutar ke kanan, ya, kemudian biru dengan kuning mutarnya ke kiri. Nah, yang hitam ini adalah kabel, ya, kabel untuk motor pembuangan. Ada motor pembuangan, ya, AC juga. Jadi nanti yang ini dengan yang ini akan membuka katup, ya. Nah, selanjutnya kita lakukan uji coba nih, ya. Nah, kita lakukan uji coba. Ternyata benar sudah berputar ke kiri dan ke kanan. Tinggal menghubungkan secara seri agar ketika tutup ini dinaikkan, ya, tutup mesin cuci yang dari depan ini dibuka, maka menghentikan semua proses di sini, ya, apakah dia mengeringkan atau mencuci. Ketika dibuka, kemudian terhenti dia, ya, kita hubungkan seri. Kemudian kita lihat, nah, di sini kita pasang on off, ya, untuk buangan airnya. Ini ada 3 kabel, kebetulan yang ini untuk hidupkan lampunya supaya menyala, ya. Nah, ini pasa 0, kemudian ini pasa satunya, ya. Kemudian kita lihat berikutnya,
Ini kita sudah coba seri, hubungkan seri, ya, supaya segala sesuatu pengarusan semuanya terhubung sentral di sini. Jadi ketika ini digunakan, ini digunakan, ini digunakan, harus seri dengan rangkaian ini. Jadi kita sudah coba rakit, ya. Ini sudah kita coba berikan lem bakar, ya, supaya aman agar tidak terjadi hubung singkat atau konslet ketika ada percikan air, ya. Dia jadi aman, lebih aman, ya, lebih aman. Karena ini memang mesin cuci kan dengan air dia nanti bisa lebih sensitif, ya, karena kita mencuci menggunakan air. Jadi harus kita amankan biar lebih aman. Dan kita lihat di sini, ya. Nah, inilah dia setelah sudah kita lakukan finishing, perapian kabel, ya. Jadi terlihatlah yang tadi modulnya ini berfungsi, sekarang tidak berfungsi lagi, ya. Jadi yang ini sebagai wash, pencuci switchnya, kemudian ini sebagai buangan airnya, saklar untuk membuangkan air. Kita hidupkan on, nanti di sini akan menyala lampu, ya, indikator bahwasannya telah dilakukan pembuangan air. Kemudian di sini ini jangan dimatikan, tetap dihidupkan, ya, tetap dihidupkan, karena katup pembuangan itu harus terbuka terus di saat mengeringkan, gitu, ya. Baru perintahnya ini kita hidupkan. Jadi akan terjadi pemutaran untuk mengeringkan pakaian, ya. Nah, di sini setelah mengeringkan, ya, kemudian baru dimatikan. Di sini baru kita matikan. Nah, untuk mengawali untuk mencuci tadi, sebaiknya ini tetap mati kondisinya, karena kalau dihidupkan dia kan katupnya terbuka dan air akan keluar terus ketika mencuci awal. Jadi ini kalau mencuci ini keadaannya off, ya, baru diisi air. Setelah air sesuaikan dengan pakaian berapa kilo, baru kita stop airnya, kemudian dicuci. Setelah pencucian kemudian dibilas, dibuang airnya, baru kita lakukan pengeringan, ya. Oke, desainnya kalau seperti ini saya rasa tidak begitu jelek, ya. Jadi kalau kesannya seperti ini, ya, seperti bawaan pabrik, gitu, ya, bawaan pabrik. Kita coba desain, cari posisi yang mana yang kosong. Jadi yang mana yang kosong kita tempatkan agar tidak terganggu posisi saklar tadi. Kita coba lihat kembali. Nah, di sini karena celah yang kosong, ya, celah yang kosong ada di areal sini dan areal sini, maka kita pilihlah selektor switchnya ini di posisi yang ini. Jadi tidak mengganggu bahan yang sudah terpasang di sini, tidak mengganggu. Jadi kita cari posisi yang aman agar switch juga bisa dipasang rapi, ya. Oke, demikian, ya. Ini tampilan hasil akhirnya. Bisa Anda coba apabila ada permasalahan dengan mesin cuci yang digital, yang pastinya menghemat anggaran, ya, menghemat anggaran. Di sini dijual selektornya ini 50.000 ya. Nah, di sini tergantung dari biaya servis oleh teknisi, ya, yang pastinya hemat. Jika ada tegangan lebih, ada petir, ya, ini akan lebih aman dibanding dengan modul yang menggunakan IC digital, ya. Ini tahan banting, dan ketika rusak hanya satu-satu saja diganti. Kalau modul ini salah satu rusak fungsinya, maka harus semuanya diganti.